Kapten Irak U23 Muntader Muhammad memberikan pujian tinggi kepada timnas Indonesia U23 jelang duel perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa Kamis malam. Dalam konferensi pers sebelum duel Indonesia versus Irak Rabu, Muntader mengaku melupakan kekalahan dari Jepang di babak semifinal dan fokus untuk pertandingan krusial ini. Gelandang klub Iran Mesraf Sanjan ini juga meminta rekan satu timnya tidak memandang remeh tim asuhan Sintayong. Persiapan kami berjalan sesuai rencana dan tim fokus. Kami melupakan hasil lawan Jepang dan mengucapkan selamat untuk mereka. Sekarang kami fokus lawan Indonesia. Indonesia adalah tim yang sangat kuat. Mereka bisa melangkah sejauh ini berarti mereka adalah tim bagus. Tim kami siap untuk meraih hasil terbaik di pertandingan besok, ucap Muntader. Muntader mengaku sedih saat tidak bisa bermain saat dikalahkan Jepang hingga Irak gagal ke final Piala Asia U23 2004. Muntader menuturkan Irak tidak boleh mengulang kesalahan saat melawan Jepang di semifinal. Sebagai satu tim dan satu keluarga, kami bangkit bersama. Terima kasih para staf pelatih yang membantu kami menghadapi segala tekanan ini. Saya berharap kami bisa menghadapi ini dan memetik tiket Olimpiade. Kami akan berusaha mengurangi kesalahan dan mengikuti strategi yang sudah diasah di latihan, kata Muntader. Pertandingan nanti krusial bagi kedua tim, terutama timnas U23 yang bertekad tampil di Olimpiade untuk kali pertama setelah Olimpiade 1956 Melbourne. Memenangkan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 berarti mendapatkan tiket otomatis ke Olimpiade 2024 Paris. Apabila kalah, maka akan tampil di playoff melawan wakil Afrika, Guinea, untuk mendapatkan tiket ke Paris. Kabar baik didapat timnas Indonesia U23 jelang melawan Irak pada perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 Kamis. Irak kehilangan dua pemain kunci untuk laga melawan Indonesia. Pelatih timnas Irak U23 Radi Senaisil dipastikan tidak bisa memainkan bek kanan Mustafa Sadaun dan bek tengah Zahid Tahsen. Kedua pemain kunci Irak itu harus absen karena akumulasi kartu kuning. Kehilangan Sadaun dan Tahsen sangat berpengaruh terhadap kekuatan timnas Irak U23. Pasalnya, kedua pemain itu selalu bermain penuh untuk Irak sejak pertandingan pertama Piala Asia U23 2024. Kondisi timnas Irak U23 hampir sama dengan timnas Indonesia U23. Sintayong tidak bisa memainkan kapten tim Rizky Ridho yang mendapat kartu merah langsung saat melawan Uzbekistan di semifinal. Selain itu, Justin Hapner untuk laga Indonesia versus Irak juga masih menjadi tanda tanya. Pihak AFC melalui situs resmi menyebut Hapner akan absen karena akumulasi kartu kuning. Sementara secara regulasi Piala Asia U23 2024, seharusnya Hapner bisa bermain. Setiap pemain yang berpartisipasi atau ofisial yang berpartisipasi dalam babak grup dan perempat final hanya akan menerima satu peringatan kartu kuning, tidak akan membawa peringatan tersebut ke semifinal. Bunyi regulasi pasal 54. Hapner hanya mendapat satu kuning sepanjang fase grup hingga perempat final, yakni saat melawan Yordania di laga terakhir grup A. Pemain Cerezo Osaka itu baru mendapat kartu kuning lagi saat melawan Uzbekistan di semifinal. Sementara pelatih Irak U23 Radi Senaisil tetap yakin dengan kekuatan timnya jelang melawan Indonesia meski kehilangan dua pemain kunci. Terlebih Irak akan kembali diperkuat kapten tim Muntader Muhammad yang absen saat dikalahkan Jepang di semifinal. Kami memiliki tim yang bagus, kami berani dan sangat termotivasi serta memiliki kemampuan fisik yang baik. Yang kami perlukan untuk mendapatkan hasil yang baik adalah fokus kami, ujar Senaisil. Timnas Irak U23 menghadapi banyak kritik sebelum bentrok dengan timnas Indonesia U23 dalam perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa Kamis. Irak menghadapi perebutan peringkat ketiga setelah kalah 0-2 dari Jepang di semifinal, sedangkan Indonesia menelan hasil serupa dari Uzbekistan. Gagal ke final Piala Asia U23 2024 membuat Irak U23 mendapat banyak kritik. Hal tersebut diakui pihak pelatih Irak U23 Radi Senaisil. Kami tahu cara menghadapi ini. Kami berusaha mengurangi tekanan karena ada banyak kritik. Meski kritik itu bisa membangun, ujar Radi Senaisil dalam konferensi pers. Meski begitu, Senaisil juga legenda timnas Irak mengatakan
membuat Zahid Tahsin dan kawan-kawan akan fokus melawan Indonesia. Kami berusaha membuat pemain tetap fokus. Ada banyak orang yang dukung kami. Kadang-kadang kita tidak tahu kritik itu berasal dari mana, siapa jurnalis yang menulis hal itu. Kami berusaha melindungi pemain kami dari hal ini karena mereka sudah tampil baik. Mereka sudah menghadapi tim besar seperti Arab Saudi dan lainnya. Pertandingan nanti krusial bagi kedua tim, terutama timnas U23 yang bertekad tampil di Olimpiade untuk kali pertama setelah Olimpiade 1956 Melbourne. Memenangkan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 berarti mendapatkan tiket otomatis ke Olimpiade 2024 Paris. Apabila kalah, maka akan tampil di playoff melawan wakil Guinea untuk mendapatkan tiket lain ke Paris. Pelatih Irak Radi Senesil mengaku tahu timnas Indonesia U23 dapat dukungan finansial yang besar dari para pengusaha saat tampil di Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 versus Irak U23 akan bentrok pada laga perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 di Stadion Bin Khalifa, Doha, Kamis. Siaran langsung Indonesia versus Irak bisa ditonton di RCTI. Pelatih Irak Radi Senesil menilai timnas Indonesia punya motivasi besar dari dukungan supporter yang hadir di Qatar. Seperti diketahui, tiket pertandingan Indonesia versus Irak sudah ludes terjual sejak Selasa lalu. Indonesia punya motivasi besar dan dukungan supporter jumlah banyak yang datang langsung ke Qatar, ucap Radi Senesil saat konferensi pers. Namun menurut Radi, hal itu tidak masalah bagi timnya, termasuk soal timnas Indonesia U23 lebih sering main di Stadion Bin Khalifah ketimbang Irak. Saya sudah sampaikan di kesempatan preskon sebelumnya, Jepang juga udah main di Stadion Al-Sadd lebih dari sekali. Dirinya pun mengetahui jika pemain timnas Indonesia U23 diberi dukungan finansial dari para pengusaha. Seperti diketahui, sebelum laga semifinal Piala Asia U23, timnas U23 mendapat dukungan dana sebesar 23 miliar dari para pengusaha Indonesia. Sehari kemudian dana bonus untuk timnas Indonesia dari pengusaha tersebut kemudian bertambah 4 miliar sehingga total menjadi 27 miliar. Saya juga dengar kabar banyak pengusaha Indonesia yang datang ke Qatar untuk memberikan dukungan finansial ke tim. Seharusnya hal ini tidak mempengaruhi dan menghentikan kami, tapi kami sudah pernah lolos ke Olimpiade Rio dengan situasi seperti ini. Media Irak mengungkapkan 4 kelemahan timnas Irak U23 yang jadi penyebab kekalahan lawan Jepang sehingga terus menghadapi timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Pertandingan Irak versus Indonesia U23 akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa Kamis malam. Pemenang laga ini bakal mendapat 1 tiket lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Karena itu pertandingan Indonesia melawan Irak diperkirakan bakal sengit. Skuad Garuda Muda harus mengarahkan seluruh kemampuan demi kembali menapak Olimpiade pertamanya sejak 1956. Baik Indonesia maupun Irak sama-sama jadi tim yang diperhitungkan selama Piala Asia U23 2024. Indonesia tampil meyakinkan meski berstatus debutan, sedangkan Irak juga mampu keluar dari situasi sulit di fase grup hingga bisa melaju ke semifinal. Di satu sisi, Indonesia bisa merebut kemenangan jika mampu jeli melihat kekurangan lawan. Berikut 4 kelemahan Irak jelang lawan Indonesia. 1. Pertahanan kurang solid. Irak kalah 0-2 dari Jepang pada babak semifinal Piala Asia U23 2024. Pertahanan yang kurang solid ditenggarai aja di penyebabnya. Duet 2 bek tengah yakni Zahid Tahsin dan Yusuf Al-Imam ternyata tak kuasa membendung gemburan tim muda Samurai Biru. Itu membuat Jepang berhasil mencetak 2 gol di babak pertama. Situasi ini dapat dimanfaatkan oleh timnas Indonesia U23 menyusul kembalinya Rafael Struijk di lini depan. Kehadiran Struijk dapat menambah daya gedor tim Garuda Muda. Transisi lambat. Transisi yang tak efektif membuat Irak sulit keluar dari tekanan saat lawan Jepang. Status Win menyebutkan keadaan ini membuat Jepang leluasa mengoreksi permainan. Proses membangun serangan dari operan datar dianggap tak berhasil sehingga pemain Irak mengandalkan umpan lambung. Namun hal ini juga tak membuahkan hasil positif. Bagi Indonesia, kelemahan ini dapat dimanfaatkan. Karakter serangan balik cepat ditambah umpan-umpan akurat bisa jadi cara Indonesia mencuri kesempatan. 3. Ali Jasim dikunci rapat. Striker andalan Irak U23 Ali Jasim dikunci rapat oleh pemain Jepang di semifinal. Alhasil pemain 20 tahun itu kesulitan mencari ruang tembak.
Ali Jasim sudah mengemas 3 gol dari titik penalti. Pemain yang jadi langganan tim senior itu juga udah mengemas 8 shot on target sekaligus jadi yang terbanyak di kompetisi. Kembali mengikat Ali Jasim adalah langkah tepat untuk memperkecil kemungkinan Irak mencetak gol. Peran lini pertahanan Indonesia jadi perhatian dalam hal ini. 4 krisis lini depan. Irak U23 tengah diterpa masalah besar karena penyerang mereka Salem Ahmed dikabarkan cedera. Bomber 22 tahun itu ditarik keluar pada menit ke-33 saat melawan Jepang. Mau tak mau Irak diperkirakan bakal menurunkan pemain lain. Ini sekaligus membuat daya gedor Irak diprediksi bakal menurun. Situasi ini dapat jadi kesempatan bagi Indonesia untuk menggempur habis-habisan pertahanan Irak. Peran lini depan jadi kunci untuk menjebol gawang Irak.